السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke bab yang baru yang berkaitan dengan Kitabut Tauhid, masuk ke bab yang ke-16. Babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai apabila dilewatkan dari hati-hati mereka rasa takut, maka mereka akan berkata, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haqqa, mereka mengatakan adalah al-haq, wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Ayat ini ataupun bab ini masih melanjutkan tentang bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil, dan yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya maka tidak mendapatkan bagian dari penghambaan manusia kepada sesembahan tersebut. Apabila melakukan sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah apa yang telah dia lakukan atau apa yang dia dapatkan adalah sesembahan yang batil. Karena ayat ini memutus tentang sebagian manusia yang mereka menggantungkan diri mereka dengan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam bab yang sebelumnya yang berkaitan dengan pohon, yang berkaitan dengan batu, yang berkaitan dengan nabi, yang berkaitan dengan orang-orang soleh, maka sesembahan tersebut tidaklah peribadahan yang benar, karena mereka tidaklah memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan pengurusan alam semesta. Begitu juga dengan bab yang ke-16 ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang bagaimana para malaikat yang mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang mereka memiliki kekuatan ibadah yang sangat besar, yang mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam satu sayapnya saja itu menutup ufuk barat sampai timur, satu sayapnya saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina li an uhadditsakum." Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepadaku an malaki hamalatil arsh, tentang seorang malaikat yang malaikat tersebut termasuk dari pembawa arshnya Allah subhanahu wa ta'ala.
ma baina udhunihi ila ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Jarak antara telinga dia sampai pundak malaikat tersebut jaraknya berapa? 700 tahun. Jadi memiliki fisik yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemampuan-kemampuan yang besar. Akan tetapi dalam ayat ini, dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis-hadis, dicantumkan dalam bab ini 2 hadis, bahwasanya malaikat apabila mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terkapar. Mereka tidak mampu untuk mendengarnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala cabut dari hati mereka rasa takut, baru mereka bertanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya malaikat, makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka bersayap, maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan bagian dari peribadatan manusia. Sehingga ini juga bantahan untuk sebagian orang-orang Arab yang mana mereka beribadahnya kepada malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan ini juga, maka kita tidak boleh untuk meremehkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah tentang tauhid. Lebih-lebih yang apabila kita bahas yang berkaitan dengan ayat, kemudian berkaitan dengan hadis yang membahas tentang bahwasanya ibadah uluhiyah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh merasa bosan. Dan kita harus mengingatkan diri kita dan mengingatkan kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk supaya manusia menegakkan bab ini. Menegakkan apa? Ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan siapapun tidak layak untuk mendapatkan peribadatan dari kita. Tidak layak untuk mendapatkan sujud dan rukuk dari kita. Tidak layak untuk mendapatkan renggekan permintaan dan rintihan keluh kesah, tidak layak. Semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang apabila diulang dan karena pembahasan kitab ini senantiasa diulang dan diingatkan, terkadang sebagian ikhwah bosan. Maka kita harus ingat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah pernah kita bahas dalam majlis ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari beribadah kepada selainmu ya Allah. Jauhkanlah kedua anakku, jangan sampai keduanya melakukan kesyirikan kepada Engkau. Ini yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah sebagai ummatan qanitan lillahi hanifa. Orang yang senantiasa jauh dari kesyirikan. Orang yang di tengah kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala katakan dia sebagai umat, sebagai pemimpin, sebagai suri tauladan. Qanitan yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan Allah tegaskan dia bukanlah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, akan tapi masih takut jangan sampai terpeleset di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid ini tercantum
dalam surat Saba ayat ke-23. Dalam ayat yang ke-22 maka akan kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala batil, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang satu untuk mendapatkan hak peribadatan dari manusia. Allah katakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin, kalian beribadahlah, berdoalah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian yakini kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada Allah, mereka dalam waktu yang sama beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah katakan, beribadahlah kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perintah yang perintah tersebut maknanya untuk dilaksanakan, bukan. Karena setelahnya ada penjelasan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang mana mereka tidaklah memiliki sebesar biji sawi di langit 7 lapis dan di bumi. Jadi ketika diperintahkan untuk beribadah, ini menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah lemah, tidak layak untuk mendapatkan peribadatan mereka. Karena yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun dari alam semesta ini. Jangankan istana yang besar, jangankan satu lapis langit dari 7 lapis yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan sebesar biji sawi pun mereka tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di alam semesta ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya peribadatan mereka adalah sia-sia. Dalam waktu yang sama, perintah ini juga adalah sebagai celaan buat mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain saya sebutkan, bukan semua perintah maknanya wajib untuk dilaksanakan. Harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana perkataan para ulama yang berkaitan dengan perintah tersebut. Seperti dalam ayat ini. Dalam ayat lain, surat Al-Kahfi ayat 29. Allah katakan, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki, maka dia beriman, kata Allah. Siapa yang menghendaki, maka dia kufur terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah artinya perintah buat manusia supaya mereka kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan berikan kepada para rasul berupa dakwah tauhid, bukan. Akan tetapi ayat ini adalah ancaman. Ancaman. Karena dalam ayat yang sesudahnya dalam kelanjutannya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa.
Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang mereka lebih memilih kekufuran daripada al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahata bihim suradikuha, yang mana gejolaknya mengepung orang-orang zalim tersebut. Dan apabila mereka meminta pertolongan untuk mendapatkan air karena dahaga yang mereka rasakan di dalam api neraka, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, maka mereka diberikan air berupa apa? Berupa airnya yang air tersebut dari besi yang dilelehkan yang masih mendidih. Jadi air yang mereka minum adalah timah, sehingga begitu mereka minum rontok semua dan binasa semua apa yang ada di dalam tubuh mereka. Yashwil wujuh, menghanguskan wajah mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, sungguh buruk apa yang mereka minum dan sungguh buruk tempat istirahat mereka. Jadi perintah di sini bukan perintahnya supaya mereka melaksanakan, bukan, akan tetapi ancaman buat mereka yang kufur. Paham gak maksud saya? Kalau saya sederhanakan, misalnya ada seorang pemimpin perusahaan, dia berkata kepada anak buahnya, pegawainya, stafnya, setelah menjelaskan aturan-aturan, kemudian dia mengatakan, jam tiba kita di kantor ini setengah delapan. Maka siapa yang menghendaki untuk datang setengah delapan kurang, ya silakan. Dan siapa yang mau datang jam 9, maka silakan. Akan tetapi ada konsekuensinya. Itu berupa perintah atau ancaman. Nah, ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan semua perintah artinya kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ, dan tidaklah sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka memiliki bagian jasa dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan berupa alam semesta ini, berupa langit dan bumi. Mereka tidak memiliki syirik, tidak memiliki kongsian. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan itu semua tidaklah memiliki penolong, akan tapi semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dan tidak diikut sertakan oleh siapapun. Kemudian dalam ayat yang sudahnya Allah katakan, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi siapa-siapa yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan memberikan syafaat dan tidak mampu mendapatkan syafaat tersebut, karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sampai dilewatkan dari hati-hati mereka rasa takut yang hinggap pada diri mereka. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah para malaikat, karena akan dijelaskan sebab nuzulnya atau penjelasan dari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata, maka para malaikat takut dan mereka pingsan ketika mendengar perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai dilewatkan dari hati-hati para malaikat rasa takut yang mendatangi hati-hati mereka. Qalu, mereka berkata, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Berbicara kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan ketika berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan siapapun di alam semesta. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala didengar, sehingga para malaikat berkata satu dengan yang lainnya, saling mengatakan di antara mereka, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Maka mereka berkata, para malaikat berkata bahwasanya yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, kebenaran. Artinya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, benar, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yang maha benar. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya al-haq, benar, sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar. Hak, benar, yang berkaitan dengan kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, maka itu semuanya adalah benar kabarnya. Karena itu adalah firman Allah. Semua apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabar-kabar yang telah lalu, tentang kabar-kabar yang sekarang, dan tentang kabar-kabar yang akan datang, baik itu yang terjadinya ketika setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman para sahabat, ataupun setelah manusia binasa, ataupun yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil ataupun besar, maka semuanya hak, benar. Tidak ada kebohongan di dalamnya, karena semuanya adalah kalamullah, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hak dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila yang berkaitan dengan larangan, apabila yang berkaitan dengan perintah-perintah, maka itu semua di dalamnya ada keadilan. Keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setegak-tegaknya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagai perkataan yang jujur dan perkataan yang adil. Jujur yang berkaitan dengan kabar-kabar, dan adil yang berkaitan dengan hukum-hukum. Kabar-kabar baik yang tercantum dalam Al-Quran, walakum fil qisasi, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kisah-kisah dalam Al-Quran, di dalamnya ada pelajaran, ada ibrah. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang saleh. Seperti siapa? Kisah orang-orang saleh seperti Luqman, seperti keluarga Imran, orang-orang saleh. Seperti Ashabul Kahfi, orang-orang saleh. Yang semuanya ketika kita membacanya, di dalamnya ada ibrah yang sangat benar, dan kita harus yakin semua kabar-kabar tersebut adalah kabar-kabar yang benar terjadi, dan di dalamnya ada pelajaran yang sangat banyak. Begitu juga kabar-kabar ataupun kisah-kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, baik yang telah lalu seperti kisah apa? Kisah Juraij, terus kisah apa lagi?
Kisah di dalam kitab Tauhid juga ada kisah tiga dari orang Bani Israel, orang yang kusta, orang yang botak, dan orang yang buta. Apalagi pelacur yang dia melihat anjing dalam keadaan susah, dalam keadaan kehausan. Kemudian karena tadi dia merasa kehausan, kemudian dia turun ke sumur yang besar, yang mengambil airnya dengan keadaan susah payah, sehingga ketika mengambilnya dia menggunakan alas kakinya, kemudian diberikan kepada anjing tersebut air, sehingga dengannya anjing tersebut bisa menghilangkan dari rasa haus yang menjerat dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala ghafara laha, Allah berikan ampunan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang telah dia lakukan dengan memasukkannya ke dalam surga. Banyak kisah-kisah yang kisah tersebut di dalamnya ada pelajaran. Begitu juga kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi ataupun sesudah zaman Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ke Ammar, "Ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, engkau akan mati di tangan kelompok orang yang melampaui batas. Kelompok yang melampaui batas, yang mereka lebih jauh daripada kebenaran. Ini kabar dari Rasulullah. Sehingga ketika ada peperangan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, kemudian Ammar ibn Yasir berada di pasukannya Ali radhiyallahu anhu dan terbunuh di peperangan tersebut, maka menunjukkan bahwasanya pasukannya Ali radhiyallahu anhu lebih dekat dengan kebenaran daripada pasukan yang kedua, walaupun dua-duanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang sering saya ceritakan, beliau mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan beliau meriwayatkannya hanya 5.374 hadis. Padahal beliau mengatakan, saya itu memiliki 3 bejana ilmu. 1 saya berikan, adapun yang 2 kalau saya riwayatkan bisa lepas dari tubuh saya. Dan dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai saya bertemu dengan tahun 60. Bisa jadi tahun 60 itu beliau mengetahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tahun 60 yang mana beliau tidak mengabarkan hal tersebut kepada para manusia, takut terjadi fitnah, takut terjadi gejolak dan salah pemahaman terhadap apa yang disampaikan, karena pada dasarnya hadis itu tidak akan salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di tempat yang paling atas. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki uluwud zat. Zatnya Allah berada di tempat yang paling atas. Sehingga ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada fitrah manusia. Bahkan fitrah terhadap makhluk. Bahkan para hewan pun ketika mereka terzalimi, mereka mengangkat matanya kemana? Ke atas. Mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari uluwillah, bahwasanya perkaranya Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memiliki sifat yang tinggi yang tidak sama dengan apapun juga. Maka ini harus kita yakini.
Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Maha Tinggi, maka kita harus meyakini nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang tercantum di dalamnya pun kita tetapkan. Jangan sampai kita mengatakan Allah Maha Tinggi kemudian kita katakan Allah ada di mana-mana. Maka ini menyelisih dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Maha Tinggi. Dan dalam ayat ini juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Yang tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya alam semesta ini langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Apabila dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala bagaikan gelang yang dilempar di padang pasir. Berarti alam semesta ini sangat kecil dibandingkan dengan arasnya Allah. Dan arasnya Allah itu makhluk yang paling tinggi dan disebut sebagai atapnya makhluk. Kemudian dalam hadis juga disebutkan arasy apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala maka seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Jadi sangat kecil sekali arsy dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menghadirkan dalam diri kita ketika kita bertakbir dalam salat kita, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Sebesar apa? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Makhluk-makhluknya saja sangatlah besar. Seperti yang tadi saya sebutkan. Bagaimana malaikat dari telinga sampai pundaknya jaraknya berapa? 700 tahun. Maka bagaimana dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih besar lagi. Apabila kita saja di tengah laut, di kapal, kemudian kita melihat sekitar kita merasa kecil, bagaimana dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang layak untuk memiliki dan mendapatkan kesombongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan 6 pelajaran dari ayat ini. Beliau menyatakan yang pertama dari pelajaran hadis ini bahwasanya para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat ini ataupun dalam surat An-Nahl Allah katakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, yang mana Rabb mereka itu berada di atas mereka. Sehingga para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, yang senantiasa ruku' dan sujud kepada Allah, yang senantiasa bertasbih, bertahmid dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangatlah takut kepada Allah sehingga tidak layak mendapatkan sesembahan dari manusia. Artinya yang telah mendapatkan dan memiliki wujud yang Allah berikan kepadanya dengan sangat besar dan memiliki kemampuan yang sangat besar juga yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya manusia harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya malaikat tidak layak untuk dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itsbatul qulubi lil malaikah, menetapkan bahwasanya malaikat memiliki hati, memiliki qalb, memiliki hati. Karena dalam ayat ini ditetapkan bahwasanya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika hati-hati mereka itu dilewatkan dari rasa takut,
barulah mereka saling bertanya di antara mereka, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itsbatun annahum ajsam wa laysu arwahan mujarradatan minal jismiyah wa huwa amrun ma'lumun bid-darurah. Menetapkan dalam ayat ini bahwasanya para malaikat memiliki jisim, memiliki tubuh, dan bahwasanya malaikat itu bukanlah hanya roh saja ataupun kekuatan-kekuatan kebaikan saja ataupun pembisik-pembisik kebaikan saja seperti yang diyakini oleh orang-orang kufar. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an termasuk dalam ayat ini menyatakan bahwasanya para malaikat memiliki tubuh. Sebagaimana dalam hadis yang tadi saya sebutkan, antara telinga sampai pundak jaraknya 700 tahun. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang mereka memiliki sayap. Jadi malaikat memiliki sayap. Sayapnya bagaimana, maka kita tidak bisa menggambarkan di kepala kita, tidak bisa membayangkan, karena ini adalah perkara yang gaib, tidak bisa kita membayangkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. 600 sayap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya disebutkan dua kali. Yang pertama adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril di gua Hira, sehingga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dengan luar biasa sekali. Kemudian pelajaran yang keempat, anna lahum uqulan, bahwasanya para malaikat memiliki akal. Karena hati adalah tempatnya akal. Apabila Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk malaikat bahwasanya mereka memiliki hati, artinya dengan hati tersebut mereka mencerna, mereka memahami. Yang kelima, pelajaran yang kelima, itsbatul qaul, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Allah Subhanahu wa taala menyeru seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya sampaikan kepada kita. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika menerima perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkaitan dengan nama-nama ataupun yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua. Yang berkaitan dengan sifat, dengan ketentuan tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ketika kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah berbicara, Allah berkata, maka
Dalam ayat telah disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, baik wujudnya ataupun sifat-sifatnya. Ketika sifat kita sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan, ataupun kita lihat di kisah di mana kita berada. Kita memiliki tangan, semut juga memiliki tangan. Kita memiliki kaki, semut juga memiliki kaki. Apakah sama kaki kita dengan kaki semut? Sama enggak ikhwan? Tidak sama. Apabila antar makhluk saja ada perbedaan bentuk, walaupun dengan kesamaan nama, maka antara khalik dengan makhluk maka lebih ada perbedaan lagi. Maka yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala berkata, maka Allah telah menetapkan dan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berbicara itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu hadis Rasulullah katakan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah berkata dan menyeru kepada malaikat Jibril. Seruannya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Sehingga ketika hal ini dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi ujian buat keimanan kita yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang menafikan sifat-sifat tersebut karena mereka takut bahwasanya sifat-sifat tersebut menyerupai sifat-sifat selain Allah. Karena sebagian orang ketika menghilangkan sifat-sifat tersebut karena dalam rangka mengagungkan Allah, akan tetapi niat saja tidak cukup. Harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh manusia-manusia yang paling mengenal Allah, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana keyakinan mereka yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itsbatun anna qaulallahi haqq. Menetapkan bahwasanya semua perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah benar, seperti yang tercantum dalam ayat ini. Allah katakan, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Jadi kita sambung ke hadis yang berikutnya, karena hadisnya berkaitan dengan makna yang tercantum dalam surat Saba ayat 23. Wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tercantum dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Nabi Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara di langit, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara. Karena memutuskan di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala berkata. Karena dalam hadis yang kedua disebutkan, idza aradallahu taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah menghendaki untuk mewahyukan satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dan berkata dengan wahyunya. Karena ayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saling menjelaskan. Maka dalam hadis ini, idza qadallah, apabila Allah memutuskan, artinya apabila Allah Subhanahu wa taala berkata dengan perintah di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha hud'anan liqaulihi, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka tunduk terhadap
perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan yanfudhuhum dzalik. Seakan-akan yang sampai kepada mereka adalah suara rantai yang sangat panjang sekali yang dipukulkan di batu yang mulus, di batu yang licin. Yanfudhuhum dzalik, sampai masuk ke dalam mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang tadi kita baca. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bahwasanya semua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hak, dan ketika hati-hati mereka dihilangkan dari hati-hati tersebut rasa takut, maka mereka saling berkata satu dengan yang lainnya apa yang telah dikatakan oleh Allah, maka mereka pun berkata apa yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, kemudian mendengarlah perkataan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pencuri kabar. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd, dan pencuri berita yang ada di langit, maka mereka satu dengan yang lainnya di atas satu dengan yang lainnya. Wasafahu Sufyanu bikaffihi, dan Sufyan perawi hadis ini menjelaskan dengan telapak tangannya. Faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi, bahwasanya mereka saling bertumpuk satu dengan yang lainnya sampai mereka mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fayasma'u al-kalimata, kemudian yang paling atas mereka mendengarkan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayulkiha ila man tahtahu, kemudian yang atas memberikan yang bawah kepada yang bawah memberikan kepada yang bawah lagi memberikan kepada yang bawah. Thumma yulkihal akharu ila man tahtahu hatta yulkiyaha ala lisanis sahiri awil kahin, sampai pencuri kabar dari langit tersebut, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, mereka berikan kabar dari langit tersebut kepada tukang sihir dan para dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulkiyaha, dan terkadang mereka mendapatkan sambaran api sebelum mereka mendapatkan kabar dari langit tersebut. Para pencuri kabar ketika mereka mengendap-endap di atas langit atau mendekati langit, mereka berusaha mengendap-endap. Terkadang sebelum mereka mendapatkan kabar, mereka mendapatkan sambaran api sehingga mereka tidak mendapatkan kabar. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang juga mereka mendapatkannya dan kemudian memberikannya sebelum mereka terkena dari sambaran tersebut. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kizbah, kemudian mereka mendapatkan kabar tersebut dan diberikan kepada tukang sihir dan dukun, kemudian ditambahkanlah dengan 100 kedustaan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Kemudian dikatakan, bukankah telah berkata kepada kita pada hari ini dan itu, mereka mengatakan tentang ini dan itu, kemudian
dibenarkan perkataan tersebut, yang mana perkataan tersebut telah didengar dari langit. Artinya yang pencuri kabar dari yang berada di kisaran langit itu adalah para jin, yang mereka bertumpuk satu dengan yang lainnya sehingga mereka mendengarkan kabar dari langit dan kemudian mereka berikan kabar tersebut kepada para wali mereka, yaitu tukang sihir dan para dukun. Dan apabila mereka mendapatkan kabar tersebut, maka mereka tambahkan satu kabar kebenaran dengan 100 dusta, sehingga ya satu yang benar kemudian dikabarkan dengan kabar yang salah yang lebih banyak daripada apa yang mereka terima. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya para malaikat ridwanullahi alaihim, mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, takut dan tunduk dengan apa yang mereka dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika wahyu tersebut, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar bagaikan rentetan rantai yang dipukulkan di batu yang sangat besar, sehingga hal tersebut menjadikan mereka sangat takut sekali. Sehingga rasa takut yang ada di hati mereka tidaklah mungkin hilang kecuali apabila dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada mereka. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim tidak mungkin dipahami kecuali dengan 4 cara. Yang pertama dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tercantum dalam apa yang kita bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Saba ayat 23, terkadang kita tidak mengerti apa makna dari fuzzi'a an qulubihim, dihilangkan dari hati-hati mereka. Apakah terjadi pada hari kiamat, ataukah terjadi pada zaman Nabi, ataukah terjadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah? Kapan itu terjadi? Maka kita memahami ayat tersebut ketika kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Al-Quranul Karim satu ayat dengan yang lainnya saling menjelaskan. Dan ayat-ayat juga dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi. Karena para ulama mengatakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada ayat-ayat yang ayatnya itu bersifat umum, maka oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya lebih dikhususkan. Terkadang ada hadis-hadis, perkataan-perkataan Nabi, keputusan-keputusan Nabi yang sifatnya menyeluruh, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala keumuman perkataan Nabi tersebut lebih disederhanakan. Sehingga hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan, saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Sebagaimana kita tidak mungkin memahami perintah-perintah Al-Quran kecuali dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi. Kita tidak mungkin melaksanakan wa aqimus shalah kecuali dengan apa? Perkataan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita tidak mungkin melaksanakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji apabila mereka memiliki kemampuan. Bagaimana ibadah haji tersebut? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Kalian laksanakanlah, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Dan tidak mungkin melaksanakan perintah Allah kecuali
yang termaktub dalam Al-Quran kecuali dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apabila dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penjelasan, maka kita merujuk kepada perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat paham bahasa Arab. Karena mereka adalah mengerti sebab nuzulnya ayat-ayat yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang mereka apabila tidak memahaminya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka tidak pahami. Sebagaimana ketika yang berkaitan dengan surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka memiliki keimanan dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan mereka akan mendapatkan hidayah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ketika memahami bahwasanya kezaliman dalam ayat tersebut adalah seluruh kezaliman, termasuk kepada diri mereka ataupun kepada orang lain, artinya tidak boleh melakukan dosa apapun, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah ketika mereka merasa berat dengan ayat tersebut. Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Berat itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bukan itu yang dimaksud oleh ayat tadi. Ayat tadi itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan, yang berkaitan dengan perkataan hamba Allah yang saleh Luqmanul Hakim, yang ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.